Selamat pagi, Assalamualaikum. Eh, Sekarang hari ke berapa nih? Puasa hari ke-6 ya, ke-7. Kita akan diskusi ringan di pagi ini tentang eh, mana yang lebih oke antara arbitrase atau pengadilan ya. Kata orang bijak zaman dulu, nggak ada yang sempurna ya, tidak ada gading yang tak retak sama. Keduanya ada plus, ada minusnya. Nah, kita diskusi ringan nih, perbandingan antara keduanya, arbitrase versus pengadilan. Nah, kita akan bicara tentang plusnya dulu nih, tentang plusnya atau lebih bagusnya arbitrase. Yang pertama adalah waktu relatif cepat ya, dibandingkan dengan pengadilan ya. Kalau di pengadilan kan bisa di tingkat pertama bisa 6 bulan sampai 1 tahun, tingkat kedua bisa 6 bulan sampai 1 tahun, terus ya kurang lebih sekitar 3 sampai 4 tahun. Tapi kalau di arbitrase relatif cepat, kalau kita merujuk di undang-undang arbitrase kan 18 bulan ya, sekitar 1,5 tahun sudah selesai, dan bisa diperpanjang walaupun harus mendapatkan persetujuan dari semuanya, dari kedua belah pihak ya. Jadi waktu merupakan faktor unggul arbitrase dibandingkan dengan pengadilan. Di arbitrase penyelenggaraan proceedingnya lebih fleksibel, baik dari sisi tempat, dari sisi jadwal, dari sisi metodologi ya, apakah online, apakah offline, apakah submission tidak perlu ada hearing, hanya submit dokumen saja gitu ya, maupun tempat bisa di kantor arbitrase, bisa di luar, bisa setup di venue tertentu ya, di luar kantor arbitrase ya, lebih fleksibel dibandingkan dengan pengadilan. Yang selanjutnya di arbitrase itu arbiternya relatif ya, saya sebutkan relatif ya, relatif lebih menguasai pokok-pokok yang sedang disengketakan, karena arbiter isinya adalah profesional, ada yang lawyer, ada yang engineer, ada yang bankers ya, ada insurance expert begitu ya, sehingga ketika ada case yang sangat spesifik, kita bisa menunjuk arbiter yang memang menguasai bidang tersebut. Berbeda dengan pengadilan negeri atau pengadilan ya, di mana hakimnya dia memang backgroundnya adalah hakim, dia hanya fokus pada ilmu hukum gitu ya. Sementara kalau di arbiter bisa datang dari berbagai macam background. Selanjutnya, putusan arbitrase itu final and binding. Putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, tidak bisa di-appeal ya ke pengadilan manapun. Loh, tapi kok bisa ada yang mengajukan perlawanan atas putusan arbitrase? Ya, undang-undang kita memungkinkan, tetapi hanya terbatas kepada hal-hal tertentu ya. Misalnya putusan itu kalau dilaksanakan akan mengganggu ketertiban umum gitu, atau kepentingan publik ya, atau dokumen yang digunakan untuk proceeding ketika di arbitrase itu dokumen palsu gitu, atau ada fakta-fakta material atau decisive evidence yang tidak diungkapkan selama masa arbitrase. Nah, terbatas pada hal-hal itu bisa dilakukan upaya perlawanan, tetapi secara umum putusan arbitrase adalah final and binding. Selanjutnya adalah kerahasiaan. Berbeda dengan di pengadilan, maka case di arbitrase itu rahasia. Para pihak tidak boleh mendisclose merit case ya, merit of the case yang nggak boleh didisclose, nggak boleh dibuka kepada pihak lain. Nah, tentu ini menjaga reputasi kan, menjaga reputasi dari pihak-pihak yang bersengketa. Karena belum tentu pihak yang bersengketa itu adalah pihak yang misalnya pihak yang digugat One Prestasi gitu, belum tentu dia sudah tidak bisa melakukan kegiatan usahanya lagi. Bisa jadi ini karena betul-betul bukan incapability to pay gitu ya, atau bukan incapability to perform, tapi lebih kepada perbedaan penafsiran. Nah, tapi kalau semuanya terbuka kan bisa mengganggu reputasi ya dari perusahaan itu kalau itu tersebar ke publik. Nah, itu tadi plusnya. Pasti ada minusnya dibandingkan dengan pengadilan. Minusnya apa? Minusnya masalah biaya. Masalah biaya di arbitrase, ini saya bicara biaya resmi ya, bukan biaya yang hengki-pengki nggak jelas begitu ya. Ini biaya resmi
jauh lebih mahal dibandingkan dengan di pengadilan, dan harus dibayarkan di muka ya. Semuanya dibayarkan di muka. Berbeda dengan ini, kalau saya bicara di BANI ya di Indonesia. Berbeda dengan di beberapa badan arbitrase lain ya, seperti SIC atau di KCAB gitu ya. Nah, kalau di beberapa lembaga arbitrase dia bisa dibayarkan bertahap tuh ya, statement of claim, kemudian defense, kemudian itu bisa dibayarkan bertahap. Tapi kalau di BANI harus dibayarkan di muka. Terkait dengan dibayarkan di muka, ketika sidang pertama atau sidang kedua para pihak settle, nggak ada refund gitu, karena kita sudah bayar, dan bayarnya kan mahal karena ambil persentase dari jumlah dispute ya. Ada urut-urutan nanti, ada 1%, 2%, 3%, sampai 5% menurut BANI rules gitu ya. Misalnya sengketanya 50 juta dolar, itu mungkin bayar lebih dari 10 miliar hanya untuk arbitration fee gitu, dan itu dibayarkan di muka. Nah, itu minusnya yang pertama. Yang kedua, kekurangannya adalah walaupun putusan arbitrase itu final and binding, eksekusinya tetap harus dijalankan oleh pengadilan. Jadi bukan berarti karena itu arbitrase pengadilan sudah nggak dibutuhkan, nggak, tetap harus melewati pengadilan, karena institusi yang berhak untuk melakukan eksekusi hanya jurusita pengadilan kan. Jadi ada pendaftaran eksekuator, ada unmanning, ada dan lain sebagainya, tetap harus proses eksekusi melalui pengadilan dilakukan, dan itu potensial untuk membuat proses eksekusi berkepanjangan. Kekurangan selanjutnya adalah putusan sela dan sita ya. Dimungkinkan secara regulasi dimungkinkan untuk meminta putusan sela dan sita, tetapi pelaksanaannya sangat sulit. Boleh saya bilang hampir tidak pernah terjadi di dalam arbitrase ada putusan sela ya. Mungkin teman-teman tahu ya apa putusan sela. Putusan sela itu putusan yang dikeluarkan sebelum putusan akhir. Misalnya ini kan kita menggugat jual beli misalnya jual beli minyak goreng misalnya. Saya minta dong untuk disita dulu nih sebelum putusan akhir. Kenapa? Kalau tidak disita, nanti putusan akhirnya keluar, minyak gorengnya udah habis dijual nih. Saya rugi nih, walaupun saya menang di putusan arbitrase, tapi saya rugi. Saya minta putusan sela dong, saya minta sita dong sebelum putusan akhir. Nah, di dalam arbitrase, realisasi dan implementasi putusan sela itu sangat sulit diimplementasikan, walaupun secara teori dimungkinkan. Oke, itu diskusi singkat kita nih di pagi ini tentang plus dan minusnya arbitrase dan pengadilan. Tentu ada plusnya dan juga ada minusnya, dan tergantung juga kebutuhan ya. Ada beberapa strategi. Pengadilan karena strategi kita yang lain. Arbitrase gitu ya. Tergantung pada case, tergantung pada situasi, tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan oleh klien kita. Mudah-mudahan bermanfaat sharing dan diskusi kita pagi ini. Selamat melanjutkan puasa, semoga selalu sehat dan sukses. Wassalamualaikum.